Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator OBV. OBV adalah indikator volume, ya, singkatan dari on balance volume. Indikator OBV ini mengukur tekanan beli dan tekanan jual sebagai indikator kumulatif, menambahkan volume pada hari-hari naik dan menguranginya pada hari-hari turun. Ini dikembangkan oleh Joe Granville, ya, diperkenalkan dalam sebuah bukunya yang dicetak pada tahun 63 seperti itu. Nah, indikator ini adalah salah satu indikator pertama yang mengukur aliran volume positif dan negatif, ya. Jadi ketika kita ingin menganalisis saham, ya, dengan OBV ini kita bisa memanfaatkan terjadinya divergensi antara OBV dan harga, ya. Ini untuk memprediksi pergerakan harga ke depan seperti itu. Nah, perhitungannya itu rumusnya seperti apa yang Anda lihat di layar ini, ya. Jadi garis OBV ini simple, yaitu cuman menjumlahkan total volume positif dan negatif saja. Jadi volume suatu periode adalah positif saat penutupan di atas penutupan sebelumnya dan negatif saat penutupan di bawah penutupan sebelumnya. Jadi seperti yang Anda bisa baca di layar ini, jika harga penutupan di atas harga penutupan sebelumnya, maka OBV saat ini sama dengan OBV sebelumnya ditambahkan OBV saat ini. Jika harga penutupan di bawah harga penutupan sebelumnya, maka OBV saat ini adalah OBV sebelumnya dikurangi volume saat ini. Jika harga penutupan sama dengan harga penutupan sebelumnya, maka OBV saat ini adalah sama dengan OBV sebelumnya. Jadi memang tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan ketika harga hari ini sama dengan kemarin seperti itu. Nah, perlu kita ketahui, ya, pencipta dari atau penemu dari OBV ini berteori bahwa volume bisa mendahului harga. Jadi artinya apa? OBV ini meningkat ketika volume pada hari-hari naik melebihi volume pada hari-hari turun. Ya, OBV turun ketika volume pada hari-hari turun lebih kuat. Jadi OBV yang naik ini mencerminkan tekanan volume positif yang dapat menyebabkan harga lebih tinggi, ya, naik lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan OBV mencerminkan tekanan volume negatif yang dapat menunjukkan penurunan harga seperti itu. Nah, penemu dari OBV ini juga mencatat dalam penelitiannya bahwa OBV seringkali bergerak sebelum harga. Jadi memang harganya itu lebih duluan daripada OBV-nya ini lebih duluan menunjukkan harga di masa depan daripada harga itu sendiri seperti itu. Jadi kita bisa mengharapkan harga itu bergerak lebih tinggi jika OBV naik sementara harga datar atau bergerak turun. Jika OBV turun sementara harga datar dan bergerak naik, maka sebaliknya kita bisa mengharapkan harga akan bergerak lebih turun, seperti itu, lebih rendah. Nah, perlu rekan-rekan ketahui, nilai absolut OBV ini tidak penting, ya. Jadi kalau di OBV itu kan ada nilai-nilainya itu. Nah, itu nggak penting. Yang penting adalah garisnya saja. Nah, ini, ya. Ini adalah garis OBV, ya. Jadi di atas ini adalah line chart dari saham Starbucks, ya. Di bawahnya ada volume. Nah, di bawahnya volume ini adalah on balance volume atau indikator OBV, ya. Utamanya OBV ini ya cuman garis-garis seperti ini, ya. Dan yang kita harapkan untuk trading dengan OBV ini adalah yang pertama adalah divergensi, yang seperti rekan-rekan ketahui ini adalah salah satu model divergensi yang terjadi pada saham Starbucks seperti itu, ya. Perlu rekan-rekan ketahui, ya, sinyal bullish dan bearish divergen ini dapat digunakan, ya,
untuk mengantisipasi pembalikan tren ya. Dengan OBV ini kita bisa tahu apakah akan ada pembalikan tren seperti itu. Nah, sinyal-sinyal ini benar-benar didasarkan pada teori yang tadi dikatakan oleh penciptanya, yaitu volume bisa mendahului harga. Ya. Grafik untuk Starbucks ini ya menunjukkan divergensi bullish yang terbentuk di bulan Juli ya. Bulan Juli itu daerah sini ini ya. Seperti pada garis-garis ini. Pada grafik harga di sini ya. Saham Starbucks ini bergerak di bawah level terendah di bulan Juli dengan level terendah yang lebih rendah lagi di awal Juli. Jadi di sini rendah, lalu kemudian rendah lagi di sini. Jadi membuat yang namanya lower low. Nah, ya, di sini ada lower low. Nah, OBV di sisi lain ya, di sini kita lihat OBV-nya ya, bertahan di atas level terendah Juni ya. Juninya di sini tapi Julinya malah naik seperti itu ya. Jadi ini kita sebut dengan divergensi bullish ya. OBV kemudian melanjutkan untuk menembus resisten sebelum sahamnya itu menembus resisten. Perhatikan, sebelum garis hijau ini itu OBV sudah break resisten OBV-nya. Jadi OBV kan di sini membentuk resisten titik ini. Lalu kemudian di titik ini perhatikan scroll, ini sudah breakout duluan. Nah, ini adalah pertanda bahwa itu sinyal beli ya, sinyal beli, kita bisa entry di situ. Dan OBV breakout-nya OBV ini mendahului, perhatikan, mendahului pergerakan harga pada saham Starbucks ini ya. OBV kemudian melanjutkan untuk menembus resisten sebelum saham ini menembus resistennya, harganya ini ya. Nah, kita sebut ini adalah sebuah teori yang disebut dengan tadi volume mendahului harga, seperti itu. Jadi di sini disebutkan mulai pada tanggal ini, perhatikan scroll ini harganya baru breakout padahal OBV sudah breakout sebelumnya. Nah, ketika OBV lebih dulu breakout ya, setelah mengalami divergensi bullish ini kita bisa beli. Ya, kita bisa beli. Dan ini adalah ide yang cukup bagus ya, saya rasa. Nah, ini adalah contoh divergensi bullish lagi. Ya, perhatikan di sini itu di area yang ada warna kuning ini ya. Ini kita bisa lihat tempat bergerak sideways ya, tidak beraturan tapi ke kanan terus. Seperti itu. Nggak naik, nggak turun, seperti itu. Nah, sementara OBV-nya itu harganya naik terus. Nah, ini adalah pertanda bahwa terjadi akumulasi ya. Kita bisa memperoleh ide bahwa ini ada akumulasi di sini. Jadi mungkin ada smart money yang masuk, atau kalau ada orang bilang bandar gitu ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya smart money. Anyway, jadi jika terjadi seperti ini maka terjadi akumulasi. Anda juga bisa ikut-ikutan akumulasi seperti itu. Atau Anda tunggu sampai terjadi breakout harga, maka itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah contoh dari divergensi bearish ya. Ini adalah grafik saham Medtronic ya, MDT ya, menunjukkan divergensi bearish dengan volume yang mendahului harga lebih rendah. Ya, perhatikan garis putus-putus biru ini. Ya, di sini adalah pergerakan OBV-nya. Di sini adalah pergerakan harganya. Ya, di harga ini terus-menerus membentuk higher low ya, higher low. Sementara di sini membentuk lower low. Ya, di sini seperti itu. Jadi ketika ini naik terus OBV-nya turun, dan perhatikan di garis merah ini dia sudah breakdown. Ya, perhatikan. OBV-nya sudah breakdown. Maka ini mendahului price harganya saham ini turun pada sekitar bulan Mei ini ya. Jadi harga OBV ini mendahului, memprediksi terjadinya downtrend di masa depan ya. Jadi Anda ketika terjadi breakdown OBV seperti ini, maka Anda bisa jual. Pada kasus ini Anda bisa jual pada titik ini ya, karena OBV sudah breakdown. Dan seperti yang terlihat,
selang beberapa hari kemudian terjadi downtrend yang berkepanjangan. Nah, ini adalah penting ya. Ini sesuatu yang penting yang Anda harus camkan dengan OBV ini. OBV ini sangat membantu ya, jarang digunakan oleh banyak orang tapi bagi saya ini cukup membantu. Ya, ketika tren harga itu kok naik terus gitu, nggak ada turun-turunnya gitu. Kita lihat dengan OBV, apakah OBV ini menunjukkan breakdown pada indikator OBV-nya ini atau tidak. Nah, itu akan menyelamatkan kita. Kita akan lebih cuan lebih tinggi daripada trader yang lain, seperti itu. Nah, OBV ini ya, pada gambar ini OBV dapat digunakan untuk mengkonfirmasi tren harga ya, breakout upside atau downside seperti itu. Grafik best buy BBY ini menunjukkan 3 sinyal konfirmasi serta konfirmasi tren harga. OBV dan harganya, OBV itu yang di bawah ini, harga yang di atas ini. Nah, ini OBV dan harga saham BBY ini bergerak lebih rendah pada Desember Januari ya. Di sini ya, Desember Januari ini ya, Desember Januari ini bergerak lebih rendah. Lalu lebih tinggi dari Maret ke April. Lalu lebih rendah dari Mei ke Agustus. Mei ke Agustus. Lalu lebih tinggi lagi dari Maret hingga April. Mei hingga Agustus, dan lebih tinggi dari September ke seterusnya, ke Oktober, seperti itu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa OBV ini mengkonfirmasi harga trennya. Jadi ketika OBV ini turun gitu, maka trennya memang turun, tren harga turun. Ketika OBV naik, maka tren naik. OBV turun, tren naik, tren turun, seperti itu. Ini adalah sebuah konfirmasi. Jadi ketika OBV-nya itu turun terus gitu, ya sudah, itu berarti trennya turun. Ya, ini harus dipahami dengan seksama. Nah, ini kita simpulkan ya supaya nanti tidak ada kebingungan dari rekan-rekan ya. Yang pertama adalah on balance volume adalah indikator sederhana yang menggunakan volume dan harga untuk mengukur tekanan beli dan tekanan jual. Tekanan beli ini terbukti ketika volume positif melebihi volume negatif dan garis OBV-nya naik. Seperti itu. Tekanan jual itu muncul ketika volume negatif melebihi volume positif dan garis OBV turun. Nah, kita trader yang menggunakan chart ini, menganalisis chart ini, dapat menggunakan OBV ini juga untuk mengkonfirmasi tren yang mendasarinya. Ya, dan atau mencari divergensi ya untuk menandai perubahan harga seperti itu. Nah, seperti semua indikator, ini adalah catatan penting ya sebelum kita tutup. Penting untuk menggunakan OBV ya bersama dengan aspek analisis teknis lainnya. Jadi di beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menggunakan candlestick. Nah, kita bisa menggunakan candlestick itu, candlestick pattern itu untuk disandingkan dengan OBV ini atau dengan osilator-osilator yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.